Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini sekitar jam berapa? Setengah 5 ya kalau nggak salah. Alhamdulillah hari ini saya udah pulang kerja. Udah 2 hari ini saya kerja. Kemarin kan sempat nggak kerja selama kurang bulan ya Pak? 3 hari saya. 3 hari nggak kerja karena nggak ada kerjaan habis. Alhamdulillah sekarang udah kerja lagi. Udah 2 hari ini. Dan ini saya juga habis mandi, tapi nyonya aku kalau cik turu rongadus delon cik nggak kepiguling gak gelem adus wis sore. Tapi alhamdulillah mulai kerja wis dicepaki kopi gitu, wis dicepaki kopi karo ibuku, ngopi sih yo karo nyonyaku. Ki luduh si lur tak kencengane wis ngopi sore. Ki mainannya wis dijingi lur. Lur. Jadi mainan kemarin yang saya bungkusin sama istri udah diambilin sama bosnya. Tinggal yang 2000-an ini, tinggal berapa biji nih? 1 2 3, tinggal 4. Yang lain udah dibawa sama bosnya. Oke, loh, nyonya aku rongadus loh. Ben rupane bulan. Oke, bulan. Model mandatu sore ra gelem atus ya. Oke ya, Lur. Saya ingin hari ini pengen bercerita, semoga jadi pengalaman untuk saya dan teman-teman semua. Sedikit cerita aja ini, pengalaman saya selama di merantau di Jakarta ini. Kemarin saya sempet pas lagi kerja ya, Bu ya? Yang mana? Pas lagi golek receh Masih ya, tapi wis bangunan ya. udah. Ada cerita lucu nih Lur. Jadi ceritanya gini. Saya kan udah kerja di bangunan, tapi waktu itu saya udah keluar dari pabrik gitu, udah nggak kerja di pabrik. Cuman saya udah habis itu dagang nggak laku, terus saya kerja jadi kuli bangunan. Jadi itu kalau nggak salah udah berapa? Ini setengah tahun ya? Jadi bangunan. Oh enggak, pas adik recehan. Belum lama sih. Belum ya. Belum lama sih Lur, baru 3 bulan yang lalu gitu. Oh, kali 3 bulan. Iya belum. Sekitar Kalau nggak salah sekitar 5 bulan. 5 bulan sampai 6 bulan yang lalu. Ini sedikit cerita aja, cerita lucu ini. Semoga jadi pengalaman aja ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pengalaman juga bisa di-share, ntar diceritain juga. Bisa komen di bawah ntar. Nah, ceritanya kan waktu itu saya sama istri kan nggak punya duit sama sekali tuh. Jadi kita mau makan nggak punya duit. Mau buat sangu anak ya itu ya. Punya uang cuma 20.000. Nggak punya kayak. Punya uang 15.000. Kalau dibeli beras nggak bisa makan, kalau beli makan nggak bisa beli beras. Oh iya, ceritanya kita punya duit 15.000. Ceritanya kalau duit 15.000 itu hari itu kita beliin beras. Jadi besoknya pas Sabtunya kan itu. Jadi kalau 15 dibeliin beras tapi nggak ada lauknya ya. Iya. Nggak ada lauknya. Cuman kalau buat beli mie besoknya kita nggak bisa makan, bingung itu. Punya duit cuma 15.000. Sedangkan gajian masih besok sorenya. Gajian masih nunggu besok sore. Nah itu kita bingung itu waktu itu. Dan pas malamnya ya, sore ya. Sore itu kita ngorek apa itu? Ngorek koin kolong lemari gini. Ngorek koin guys, ngorek koin. Kita nyari koin 200 perak, 100 perak itu di kolong-kolong lemari, di kolong-kolong meja itu, kolong lemari, terus pokoknya di lemari-lemari kita bongkar-bongkar semuanya. Soalnya
Kira waktu kembalian dulu kecilnya anak Nah, susu masih oh, ada receh-recehan 200. dulu kan saya pernah ngumpulin tuh, misalnya waktu beli susu anak waktu kecil itu, anak beli susu atau kita beli apa dari Indomaret, ya, dapat 100-an. kembalian yang yang 100 perak, yang 200 perak itu untungnya kita nggak kita buang, kita kumpulin di kotak itu, di kotak. Nah, kita kumpulin tuh, kita cari-cari duit di bawah lemari, kita geser-geser, kita bongkar. Soalnya kita cuma pegang 15.000 ya itu ya. Kita bingung itu 15.000, kalau buat sangu anak juga bingung, buat makan 15.000 bisa beli beras, nggak bisa beli lauk, bingung itu. Kalau buat beli mie bisa buat makan siang, tapi sorenya kita nggak makan, bingung itu. Sedangkan gajian masih habis maghrib. Gajian bar maghrib ya. Nah, ceritanya kalau gajian itu masih besok sore, besoknya atau besoknya ya? Besoknya Jumat Nah, malam. besok sorenya baru gajian itu, makanya kita bingung. Akhirnya kita ngorek-ngorek apa itu, ngorek-ngorek lemari, nyari di kolong-kolong lemari kita geser-geser, terus meja, ya. Akhirnya terkumpul koin-koin yang 200 perak, yang 100 perak, itu kita kumpulin, dan kita jadiin satu. Nah, akhirnya kita hitung itu, dan dapatnya berapa itu? 20.000 ya. Nah, Pak, 20.000 itu kan? 22.000 itu koin itu dapatnya 22.000. Nah, kalau uang cepean terus 200-an kan, kalau buat beli di warung kan nggak laku itu. Nah, kita bingung tuh, gimana ya, cuman akhirnya kita lemin satu-satu. kita beliin ke warung nggak laku. Terakhirnya kita lemin tuh, koin-koin itu kita lemin jadi 1000-an ya. 1000-an. Jadi yang 100 perak kita hitung nyampe 1000 kita lakban, terus 200-an perak itu kita hitung jadi 1000-an kan, itu kita lem, terus akhirnya dapet tuh 22.000. Nah, 22.000 itu terus besokannya, nah kita nukernya besokannya kan saya kerja itu. Nah, itu ceritanya yang nuker, yang nuker itu di Indomaret. Nah, di Indomaret istri satu yang nukerin recehan yang 100 perak, 200 perak. Dia kan nanya, ya emang di Indomaret mau itu apa nukerin kayak gini? Saya bilang itu mau ya, kayak mau, karena dia nggak mau nukerin, guys. Sebenarnya itu saya nukerin nggak berani itu, cuma saya nyemangatin istri biar saya berani. Bisaan dia. Aku nyemangatin bojoku ya tau, tak kon nukerne kuwi. Ento pokoknya wis to ento, wong aku pernah, koncoku pernah nukerne ngono kuwi ento ngono. Tapi aku sebenarnya aku dhewe iki gak wani, nukerne gak wani. Dadi bojoku sing nukerne ceritane iku. Dadi pas esuk ya, nah itu kan nyarinya sore ya kita ya. Nyari kon-kon itu sore, kalau nggak salah sore habis isya itu. Nah, pas paginya saya berangkat kerja, siangnya ya nuker ya. Nah, istri saya yang nukerin itu ceritanya. Saya cuman jadi penyemangat waktu itu. Saya cuma bilang, beli beras, beli lauk juga. Iso wi, wong aku pernah nukerne, koncoku pernah nukerne ngono wi, aku ngono. Padahal sebenarnya ki aku gak wani nukerne, pada terakhir saya nukerne bojoku. Demi bisa ngopi, guys. Itu demi bisa makan kita di perantauan itu. Jadi ya itu lor. Jadi saya pernah punya cerita ya kayak gitu. Buat makan aja sampai susah kita nyampe nyari receh-recehan koin itu buat kita bisa makan. Soalnya kenapa? Saya mau nyari utangan juga. Saya waktu itu masih punya utang sama orang-orang, jadi saya malu mau ngutang lagi, malu. Jadi saya belum bisa balikin. Terus akhirnya ya mau nggak mau kayak gitu. Itu kejadian yang sangat pahit tuh. Pernah makan Indomie 1. Nah, saya juga pernah di sini tuh makan Indomie 1 buat per 3 pernah itu. Nasi. Nah, waktu zaman ya belum lama juga sih itu, tapi alhamdulillah kalau sekarang sih alhamdulillah, walaupun belum ini, alhamdulillah saya udah kerja buat makan, alhamdulillah udah ada lur. Jadi untuk konco-konco yang punya cerita, tapi bisa komen di bawah ya, ntar punya cerita lucu atau unik di perantauan, jangan pantang menyerah. Nah, benar, intinya itu kita jangan pernah putus asa atau pantang menyerah
pasti Allah pasti ngasih jalan walaupun Karena kita, kita yakin. yang kita yakin mau berusaha kayak gitu. Buktinya Percaya, gitu. saya punya 15.000 itu buat akhirnya 15.000 buat makan malam ya itu ya Mak ya sebenarnya itu ya. Sebenarnya buat makan malam. Nah 15.000 itu buat makan malam, buat besoknya itu yang nggak ada sebenarnya, buat besoknya itu sebenarnya. Jadi makanya kita nyari-nyari koin-koinan kayak gitu, akhirnya alhamdulillah sama Allah masih ditolong walaupun itu cuma Gila. dapat 22.000 dengan recehan yang 100 koin, 200 koin kita kumpulin, tapi kan alhamdulillah itu bisa buat makan kita bertiga kayak gitu, bisa buat bertahan, alhamdulillah itu. Jadi untuk teman-teman yang punya cerita ntar tulis di kolom komen ya. Kalau ada cerita lucu di perantauan atau cerita unik di perantauan, mungkin kita bisa share, bisa saling berbagi pengalaman, cerita kita di perantauan kayak gini. Oh pasti jangan atus itu lah model bujuk lo, gak gelem atus lo. Oke ya lur ya, terima kasih sudah menonton video yang nggak penting, cerita lucu, cerita iya dibilang lucu ya nggak lucu, Ya prihatin. dibilang sedih ya sebenarnya sedih, cuman buat pengalaman aja nih. Terima kasih sudah menonton video cerita ora penting gue iki ya toh. Semoga jadi pengalaman kita semua ini. Untuk teman-teman yang punya pengalaman share aja yang tadi bawah di apa, tulis kolom komentar Momen tersusah momen-momen lucu, momen tersusah, momen lucu, pokoknya momen-momen sing kita seru neng waktu sampean merantau iso diceritain neng komen ya go. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.